Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adisumal Channel, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Oke, jumpa lagi di channel ASC dalam program Jendela. Mungkin Sobat Adisumal Channel akan bertanya nih, jendela itu apa sih? Jendela merupakan sebuah program berbagi informasi. Jendela edisi kali ini bertemakan UMKM dengan narasumber kita Ibu Dewi Melasari. Beliau adalah pemilik usaha rumah kue Ibu Dewi. Nah, bagi orang Menes, Ibu Dewi ini sudah sangat terkenal dengan capability-nya dalam mengolah adonan kue kering dan juga basah yang sangat enak. Wah, jadi makin penasaran ya. Baiklah, untuk mendapatkan info yang lengkap tentang rumah kue Ibu Dewi, kita langsung tanyakan saja pada pemiliknya. Well, sebagai bentuk dukungan kepada channel ASC, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Langsung saja, inilah dia videonya. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi di segala kesibukannya ya pasti ya hari ini juga sibuk maksudnya di bulan Ramadan. Iya. Terima kasih setelah hadir di studio kami. Jadi kami kenapa mendatangkan Teh Dewi sebagai narasumber di bidang UMKM ini karena kami pandang kita mempunyai perlu tahu informasi tentang usaha itu di daerah Menes. Nah, kebetulan role modelnya adalah Teh Dewi. Kira-kira bisa diceritakan awal mula dari Teh Dewi niatan terjun bebas di bidang kuliner ini? Silahkan Teh. Iya. Mungkin awal mulanya itu dari hobi ya, Iya. dari hobi tentang kuliner, mempunyai basic di ruang lingkup terkecil keluarga yang sama-sama suka kuliner juga gitu, mempunyai usaha gitu ya, berkutat di bidang kuliner. Lama-lama karena kenyamanan dari hobi ya jadilah usaha akhirnya, usaha utama intinya gitu. Menghasilkan ya. Menghasilkan. Pasti menghasilkan, harus menghasilkan. Yang paling penting itu yang menghasilkan iya, ya. Betul. Terus kalau skill dari ini ya mengolah bahan menjadi kue yang enak itu turunnya dari ibu apa dari bapak gimana awalnya itu? Dari pihak bapak ada, kebetulan dari nenek, beliau juga berkecimpung di sini. Terus dari ibu juga gitu. Mungkin dari nenek, dari mama enggak, tapi dari mamahnya ada gitu. Iya. Jadi tentang perkuehan udah hatam ya. Insya Allah. Sobat Jendela, sebelum kita ngobrol jauh tentang produk apa saja, perlu kiranya kita tahu latar belakang pendidikan dari narasumber kita. Mungkin Teh Dewi bisa disampaikan, ada mungkin sobat ASC ada yang teman SD-nya, SMP atau gimana? Silahkan. Saya tinggal di Menes dari kecil, dari lahir mungkin di Menes. Tepatnya Di Pasir Nengger. Pasir Nengger. Pasir Nengger. SD di SD 1 Menes, SMP di 1 Menes, SMA juga di 1 Menes. Kalau sekarang mungkin SMA 4. Oh iya, beda generasi ya. Iya, betul. Dulu SMA 1 Dulu Menes. SMA 1 Menes, sekarang SMA 4 Menes. SMA 4 Pandeglang ya. Dan kebetulan kuliah di IPB. Iya, ngambil jurusan agribisnis peternakan. Alhamdulillah, amin. Ya. Jadi mungkin ada teman dari SD Menes 1. Iya. Sampai Menes 1, SMA 4. Nah, buat sobat ini adalah teman kalian ya. Ya, terima kasih. Ternyata itu backgroundnya adalah ini pasti orok Menes ya. Orok Menes asli. Ini orok Menes, beki balok. Beki balok, sambal. Ya, kembali ke produk yang dijual mungkin di perusahaan Teh Dewi itu yang rumah kue dan catering Dewi itu kira-kira produknya apa saja yang ditawarkan? Awalnya mungkin dari kue-kue khusus buat snack box, buat hajatan kayak gitu. Terus tapi lama-lama merambah ke catering juga, ke nasi box. Tapi kalau untuk yang hajatan gitu belum. Belum. Ya belum. Jadi hanya untuk catering, prasmanan kayak gitu bisa.
Bisa ya. Dan skala kecil ya. Kalau yang kue-kue kering itu apa itu? Kue kering juga. Misalnya. Iya, kue kering itu adanya hanya Ramadan ya. Kalau hari-hari biasa memang nggak ada. Paling yang standar ya, nastar kayak gitu, kastengel, pokoknya kue-kue kering, kue khas Lebaran. Kalau yang di luar Lebaran? Ada kue-kue potong kayak buat snack box ya, snack box gitu buat acara rapat, buat acara wisuda, perpisahan. Jadi mungkin kerjasamanya mungkin ya dengan pihak-pihak instansi sekolah gitu ya? Iya betul. Kalau ada acara-acara gitu? Iya, acara dinas mungkin gitu. Terus ya ada beberapa tempat yang kita kerjasama juga untuk menyediakan makan dan minum dari tiap acara di situ. Oh, gitu. Ada MOU-nya juga? Iya, MOU dengan misalnya mungkin Puskesmas Pulau Sari. Puskesmas Pulau Sari melakukan MOU dengan Ibu ya? Khusus untuk makan minum dari semua kegiatan di sana. Dari semua kegiatan yang suplai makanannya minum, untuk rapat dan sebagainya. Betul. Oh, alhamdulillah. Selain itu? Ada Puskesmas Cikedal. Puskesmas Cikedal juga. Tapi banyak puskesmas lain juga. Kalau nggak dinas, kecamatan ada, tapi tidak full ya gitu. Cuma untuk acara-acara spesial aja misalnya dari kita biasanya. Ya. Kalau produk andalannya bisa di-spill nggak produk andalan dari biasanya kue-kue potong ya kayak brownies, ada kue keju, ada kue ulang tahun juga. Kue ulang tahun juga ada kue ulang tahun juga. Borongan ya? Alhamdulillah. Banyak yang suka lah alhamdulillah intinya mah ya. Iya. Karena ada lagi sekarang persaingan teh. Apakah di teteh itu sudah mempunyai sertifikat halal tidak? Alhamdulillah sudah. Kita udah punya NPWP, NPWPD, sertifikat halal ada. Alhamdulillah. Iya, karena di era sekarang itu perizinan surat sertifikat halal itu hal yang wajib untuk dimiliki jika kita mau bersaing ada adaptasi dengan yang lain gitu. Karena ini hanya menyampaikan saja sobat ASC bahwasannya saya bacakan dulu ya info tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penetapan bidang jaminan produk halal diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama berkewajiban sertifikat halal akan berakhir tanggal 17 Oktober 2024. Jadi sebelum tanggal 17 Oktober 2024 itu harus memiliki sertifikat halal. Itu baru penahapan ya. Nanti setelah itu mah ada punishment-nya. Setelah itu ada punishment-nya. Dan ada 3 produk yang harus di sertifikat halal. Satu, kelompok produknya adalah tentang produk makanan dan minuman. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Dan yang ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jadi bagi pelaku kuliner, silakan ini diperhatikan mumpung masih ada waktu ya. Sekarang bulan Maret masih sampai segera bikin karena kita mendukung program pemerintah, pasti ini yang terbaik ya untuk semuanya. Dikutip dari laman resmi BPJPH, ya itu informasi tentang sertifikat halal betul. Selanjutnya suka duka nih teh, gimana di bisnis ini? Suka duka, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kalau mati lampu mungkin? Kita harus manual bikinnya ya. Tapi yang paling ini sih ya biasanya kalau untuk mungkin karena kita udah istilahnya paham manajemen kuliner ini gitu ya. Kalau misalnya dari produksi kadang kalau lagi banyak itu kendalanya di asisten. Jarang ada asisten yang benar-benar berkompeten. Sampai saat ini yang kendala saya tuh cuma itu. Yang paling besar kendalanya. Oh, cari asisten yang membantu berkompeten dan stay lama sekedar, gitu ya. Iya betul. Kalau yang sekedar bantu-bantu biasa banyak gitu. Tapi yang paham yang bisa benar-benar bantu buat misalnya bantu bikin kue memang terbatas. Berarti ini peluang teh Betul, untuk kalau menyelenggarakan kursus-kursus
apa namanya asisten atau Iya, pembuatan betul. kue. Ada ini enggak rencana gimana gitu? Insya Misalkan Allah ya, kalau lihat, Insya Allah ya ke depannya. karena yang paling produk itu kan di lapangannya apa ini yang dibutuhkan. Betul. Ternyata itu ya tadi ya asistensinya betul. yang dengan kompeten yang bagus ya. Oke. Terus berarti selama ini ada berapa orang nih yang ikut membantu Teteh? Kalau yang harian karena memang kita produksi harian dan semuanya tuh memang made by order. Sampai saat ini saya nggak punya tempat ya, maksudnya buat jualan yang tiap hari jualan, karena memang ya itulah kendalanya dari asisten, karena nggak mungkin kan semua saya handle. Jadi saya tuh, tapi alhamdulillah tiap hari memang ada, kita made by order, jadi tiap hari bikin tuh karena memang ada orderan gitu. Itu biasanya yang pre-order itu ya, yang apa namanya, jadi dipesan dulu baru dibikin berarti. Gimana? Enggak, order dulu baru kita bikin. Iya, Order dulu baru. Iya, order dulu baru kita bikin gitu. Jadi nggak disiapkan dulu. Nggak disiapkan. Kecuali memang selalu kalau sekarang tuh selalu kita lebihin untuk pembuatan kue karena memang tiap hari banyak yang nanya gitu loh. Ada kue enggak, ada kue campur enggak gitu kalau misalnya. Konsumen itu kisaran menes atau ada yang di luar gitu? Pandeglang ada, ke Cibaliung, ke mana ya? Pokoknya ke daerah sana Selatan juga ada, ya? Ke daerah selatan. ada, ya. Carita ada. Kalau misalnya sekolah-sekolah ke SMA 4 Bojong suka kirim juga ya kalau mereka mau ada ujian segala macam dari kita biasa. Nah itu biasanya mereka mendapatkan informasi tentang ini ya, Iya. rumah kue ini dari siapa atau bagaimana? Kayaknya dari mulut ke mulut ya. Oh. Mungkin udah terbiasa, udah nyicip di mana enak. Kalau kata orang Surabaya, di mana enak, didinya. Cina kita alhamdulillah satu selera lah. Dan itu dijaga terus ya? Iya, insya Allah. Kualitas. Itulah salah satu syaratnya, harus menjaga kualitas. Jadi walaupun misalnya kalau kata orang mah kue Teh Dewi mah mahal. Nah itu katanya gimana tuh? gitu ya. Kalau misalkan antara mahal atau kualitas atau murah tapi tidak berkualitas gimana? Kita mempertahankan kualitas. Mungkin karena ada pasarnya iya, pasti betul. ya. Pasarnya pasar kita mungkin berbeda gitu. Yang penting sampai saat ini kita jaga kualitas, nanti juga pasar datang sendiri gitu. Karena dengan kualitas yang bagus, kualitas yang enak, ya alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Iya. Karena ada beberapa apa namanya perusahaan yang lain kadang-kadang mereka itu menurunkan kualitas hanya untuk demi harga yang demi menarik pasar murah gitu, yang ya, murah gitu. betul. Padahal itu nggak jangka panjang ya. Nanti Iya, kedepannya betul. mereka hanya datang satu kali udah gitu hilang. Udah, iya betul. Karena Udah, sudah kita murah ngasih tapi aja. nggak apa namanya kualitasnya. Iya. Oh jadi ada nggak tips bagaimana cara pemasaran selain tadi ya mood yang dilakukan selama ini ya? Oh, tadi dari tahun berapa maaf? Kalau secara pribadi usaha dari awal itu dari tahun 2000. 2000 Begitu sekarang lulus 2002 kuliah, sekarang 2024 24 tahun yang 24 tahun. ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Perusahaan itu kalau bertahannya minimal 5 tahun itu pasti long last. Amin. Biasa kalau setahun 2 tahun gagal ya itu ya. Tapi tadi gue udah 24 udah beres itu Iya, mah. Urusan itu berarti jiwanya di sini. Iya. Jadi 24 tahun Sudah nah. paham lah mengenal pasar, Mengenal pasar dan karakter konsumen juga pasti. Iya, alhamdulillah sudah mengenal. Iya. Jadi tipsnya gimana selama 24 ini mempertahankan itu? Ya intinya itu jaga kualitas, jaga kualitas dari kuenya, hubungan silaturahimnya, terus kita perluasan usaha juga, maksudnya jangan hanya sebatas menes gitu ya, Iya. manapun kita inilah gitu, kita kejar gitu. Walaupun sampai saat ini memang belum pernah mengikuti kayak pameran kayak gitu ya secara Enggak apa-apa, biar pameran yang datang ke sini. maksudnya bukan kitanya yang kita ngikut pameran gitu ya secara perusahaan gitu Iya. istilahnya ya, secara usaha ini. Tapi kalau ikut dengan yang lain pernah beberapa kali. Tapi gini masalahnya, karena kadang-kadang orang itu harus ikut apa dulu baru terkenal. Harusnya dibalik out of the box. Kita harus punya kualitas dulu sehingga pemerintah yang datang. Saya pinginnya itu seperti itu. Ya, amin. Semoga ya ke depan. Iya, tuh. Terus ini apa namanya? Bisa nggak? Saya kan pernah lihat tuh kalau di WA, kalau di gitu suka muncul tuh info-info tentang kue dan sebagainya, ya kan? Itu emang target pasarnya apakah ibu-ibu, apakah perusahaan-perusahaan yang di medsos gitu? Ya, pokoknya
Kalau misalnya mungkin secara pribadi ya, kalau untuk kelebihan kue segala macam gitu. Karena memang kalau yang dinas, kalau yang kerjasama dengan kita tuh memang udah tahu gitu ya, udah paham dengan kualitas kue kita. Sampai ada yang bilang nggak apa-apa lah mahal, nah, tapi kuenya habis. Berarti konsumen yang baik itu. Iya, daripada murah katanya, tapi belang-belang. Kayak misalnya contohnya ya, ada satu sekolah perpisahan, tahun ini beli ke kita, tahun depannya enggak. Tahun berikutnya balik lagi ke kita. Beteh dialung-alungkeun kue ti batur mah. Betul memang harganya lebih murah gitu ya. Tapi kan bukan itu harapan mereka ya. Yang penting kan istilahnya habis lah gitu. Kalau misalnya harga memang karena disesuaikan kan akhirnya dengan budget dari acara itu sendiri. Iya ya. Ingat enggak modal awal dulu itu? Ingat enggak misalkan alatnya apa gitu kan, sehingga sekarang udah bagus lah sekarang mah. Gimana? Dulu 24 tahun yang lalu modalnya. Ya namanya juga baru lulus kuliah, iseng-iseng makan buat sendiri karena memang ya betul itu dari keluarga, resep awalnya itu dari keluarga gitu. Nyobain sendiri, tapi memang semasa kuliah juga sempat sih walaupun gak jualan gitu, tapi sering bikin kue, terus misalnya ibu kos hajat kita yang bikin. Udahlah dari situ seneng gali ke sana. Kini kan makin teknologi makin bagus, kita nggak mesti kursus ke sana ke sini gitu ya, dengan cara tutorial YouTube kita try and error gitu beberapa kali gitu, sampai akhirnya memang benar-benar sesuai dengan lidah kita gitu ya. Kalau jumlah modal atau yang diingat misalkan beli apa dulu gitu ya, waktu merintis ya, atau mungkin gak nyampe 50.000 ya awalnya. Istilahnya benar-benar ya beli telur kiloan gitu ya, beli gula kiloan gitu, benar-benar cukup untuk satu resep gitu. Jadi kalau ada yang pesen kita baru belanja gitu, nggak ada tuh restock bahan, nggak ada dulu ya gitu. Tapi lambat laun alhamdulillah kita sampai berkembang lah dari yang loyangan ke snack box, catering, sekarang alhamdulillah. Ya, yang namanya keahlian kan pasti Teh Dewi juga punya role model ya. Lihat siapa gitu kan? Kira-kira siapa tuh? Kalau senangnya awalnya mungkin dari Ibu Fatmah Bahawan. Dia pemilik Natura Cooking Club. Natura Cooking Club. Mungkin kalau yang di kuliner itu udah paham gitu ya beliau. Nanti bisa di-tag di sini nggak apa-apa. Kita kan Natura Cooking Club ya. Dia itu lembut banget. Tapi resep-resepnya tuh kayaknya cocok di lidah saya gitu. Makanya beberapa kue itu dari beliau gitu. Jadi banyak ya yang menginspirasi ya. Jadi inspirasi. Tapi biasanya yang betul-betul dari awal gitu ya sampai akhir ya, intinya selain mama saya sendiri yang pasti yang utama itu memang karena kayaknya kita tuh sekolah dari mama deh gitu ya. Istilahnya selain dari langsung, bapak gitu ya. Langsung lah gitu. Terus kita ketemu dengan keluarga bapak yang dari Tasik, dari Bandung, mereka juga yang punya usaha yang sama gitu. Jadi kita bikin ini nyobalah di rumah. Terus kalau misalnya ada kendala teleponlah ke mereka gitu. Jadi sampai akhirnya benar-benar sekarang paham sendiri lah ya. Itu terus inisiatif yang ngasih nama rumah kue dan catering Dewi itu siapa tuh? Sendiri aja gitu mah. Kayaknya nama saya lebih dikenal maksudnya daripada kita harus bikin lagi gitu. Nama apa? Bingung nanti ya. Mesen kuenya kemana gitu. Betul. Karena tokonya ini katanya yang karena Dewi sudah nge-branding di Menes ini sudah nge-brandingnya kue, expertnya di kue ya. Sekarang ada berapa tuh yang suka bantu-bantu kira-kira tadi kalau tuh? Sekarang ada mungkin 8 ya, tapi freelance mereka ya. Kalau yang di ketika rumah, ada project banyak deh ini lagi. Kalau misalnya jujur aja kalau di bawah 300 tuh masih handle sama saya sama suami sama 300 paket misalnya. Iya, masih kan. Pasti sama suami ya, sama suami sama support. Ada asisten satu yang bagian beres-beres lah paling kayak gitu. Paling banyak tuh berapa paket? Pernah berapa gitu? Kalau snack itu pernah nyampe 3.000. 3.000. Kalau musim perpisahan. Sekolah-sekolah itu ya. Satu sekolah tuh ada yang 1.300, kadang ada yang bareng gitu ya. Pernah nggak dalam satu hari itu berapa sekolah gitu? Ada. Itu tapi paling perpisahan, tapi kalau misalnya acara-acara rapat segala macam sering barengan gitu, tapi emang nggak banyak gitu ya, paling antara 300 sampai 500 paket per hari. Iya. Oke, udah
kita sudah banyak ngobrol-ngobrol tentang rumah kue dan catering. Dewi, kira-kira harapannya untuk perkembangan usahanya gimana teh? Ya, ada cita-cita yang belum ini sampai sekarang ya. Apa kita doakan Pengen. mumpung bulan puasa teh nih Betul, gitu. betul. Alhamdulillah, amin ya Allah. Pengen punya pengen punya toko sendiri gitu, toko kue Untuk gitu ya. display gitu ya. Untuk display ya gampang lah, misalnya yang besar tapi yang kecil juga cukup, tapi betul-betul langgeng lah. Di rumah apa di luar? Di luar. Di luar. Iya. Kita doakan ya sobat Adi Sudirman SC, kita doakan narasumber kita semoga harapannya untuk memiliki kue untuk display ya, toko untuk kue. display di wilayah, minimal di wilayah Menes ya, Iya, terwujud. Apalagi nih bulan puasa nih, doanya pasti terkabul. Ada tips bagi anak muda? Anak muda nih banyak nih sobat ASC yang mungkin ada niatan untuk terjun di dunia bisnis, dalam hal ini adalah UMKM. Awalnya gimana gitu? Gimana? Silahkan deh. Ya buat anak muda yang memang ya terinspirasi lah. Bismillah aja, melangkah, jangan langsung down ketika misalnya jualan kita nggak ada yang beli misalnya gitu. Coba aja feeling yang dipakai ya, feeling apa yang kita sukai, insya Allah orang suka. Tapi jangan memaksakan, oh ini lagi rame nih bikin ini, kita ngikut-ngikut. Jangan jadi follower ya. Kalau bisa jangan jadi follower. Jadi ciptakanlah apa yang, tapi memang harus sesuai dengan ini ya, passion kita juga, keahlian kita ya. Dengan keahlian kita, lama-lama kita tuh akan menemukan biar bisa langgeng, biar bisa akan banyak nanti masuk, itu membuat kita lebih ini gitu ya, lebih berkembang, lebih. Iya. Dan kita akan lebih tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, karena kan nobody's perfect itu ada adanya ya. Yang paling penting itu anak muda yang bisa menciptakan lapangan kerja. Betul. Itu harapannya Mas, bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, jika ada nih mungkin sobat ASC yang mau memesan atau membeli, kira-kira lokasinya di mana atau ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau gimana? Ada. Ya. Lokasinya di mana untuk ini? Untuk sementara sampai saat ini lokasinya masih di rumah sendiri di Perum Merdeka Residen 3, Blok K nomor 10. Jadi masuk perumahan, perempatan pertama belok kanan, lurus aja nyampe mentok ke bawah, nanti ada banner rumah kue Dewi di situ ya. Di Kadologak ya. Kadologak ya. Ya, Kadologak Menes Pandeglang Banten. Karena kan ini yang nonton tidak hanya dari Menes ya. Iya, betul. Wilayah Menes tempatnya ya lokasinya. Di wilayah Menes. Mungkin ada yang disampaikan kepada para customer yang sudah setia terima kasih, yang pasti terima kasih buat konsumen setia saya yang dari saya istilahnya leng-leng sampai alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di tengah gempuran banyak yang bikin kue gitu ya, istilahnya pengusaha-pengusaha kue dan catering, insya Allah bertahanlah gitu ya istilahnya. Makasih. Insya Allah saya akan tetap mempertahankan kualitas saya, mengembangkan juga supaya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk calon customer pembeli ya. Ya, kalau yang belum pernah, sok cobain dulu. Insya Allah dengan usia 24 tahun, bukan waktu yang sebentar ya. Istilahnya kalau misalnya kualitas saya nggak bagus-bagus amat, mungkin orang nggak akan bertahan selama ini gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih banyak yang bertahan, ditambah dengan yang baru-baru gitu ya. Yang lama tuh masih tetap bertahan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu atau udah sharing di Jendela, berbagi informasi. Semoga bisnisnya makin berkembang dan berkah. Amin ya Allah. Karena apalagi ya itu kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bekerja dengan kita ya. Baiklah sobat Adi Sudirman Channel, demikian tadi bincang bareng kita tentang UMKM bersama Teh Dewi Meliasari. Beliau adalah pemilik dari Rumah Kue dan Catering Dewi, berlokasi di Menes, Pandeglang, Banten. Sampai jumpa di program Jendela selanjutnya dengan topik-topik yang lain, dan tetap jaga positive thinking kita, jaga motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe channel ini supaya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ingat kue, ingat rumah kue Dewi dan catering Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.